Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kupas tuntas lolos beasiswa LPDP dokter spesialis part 2, yaitu seleksi bakat skolastik. Jadi teman-teman, setelah ada pengumuman administrasi, maka teman-teman akan melanjutkan ke seleksi bakat skolastik yang akan diberikan petunjuk melalui email maupun melalui website dari LPDP. Apa sih seleksi bakat skolastik itu? Jadi seleksi bakat skolastik adalah merupakan seperangkat alat tes guna mengukur kemampuan kognitif dan intelijensi sekaligus memahami minat dan bakat dari peserta. Jadi seleksi bakat skolastik ini terdiri beberapa jenis tes, yaitu tes bakat skolastik dan juga tes kepribadian SJT. Nah, tes ini terdiri dari waktu pengerjaannya ada 135 menit yang terdiri dari 90 menit TBS dan 45 menit kepribadian SJT. Nah, apa sih tes bakat skolastik tersebut? Jadi, tes bakat skolastik atau TBS itu merupakan tes yang mengukur potensi atau kemampuan belajar seseorang, yaitu potensi yang mendasari kemungkinan seseorang berhasil sekiranya dia mendapatkan kesempatan untuk belajar, terutama di jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk TPS ini terdiri dari 3 subtes, yaitu penalaran verbal, penalaran kuantitatif, dan pemecahan masalah. Yang pertama, penalaran verbal. Jadi penalaran verbal ini terdiri dari 23 soal yang dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nah, contohnya itu adalah salah satunya adalah dengan padanan kata, di mana bunga, riba. Padanan katanya dari A, B, C, D, E, mana yang lebih tepat untuk padanan kata dari bunga, riba. Jadi teman-teman, contohnya bunga tidak berarti riba, hemat tidak berarti kikir. Kemudian contoh selanjutnya biru, kuning, hijau. Jadi padanan kata ini yang termasuk dalam padanan kata yang sepadan dengan kata yang sebelumnya itu yaitu jawabannya D, teman-teman, hitam, putih, kelambu. Yang kedua, kita masuk dalam penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif ini terdiri dari 25 soal yang dikerjakan dalam waktu 40 menit. Saya akan memberikan beberapa contoh penalaran kuantitatif. Dan contoh ini bisa teman-teman jadikan patokan untuk mencari atau pengembangan terhadap contoh-contoh soal lainnya. Contoh, ini contoh. Kemudian contoh yang kedua, hitungan. Kemudian di sini persentase, kemudian di sini tentang P plus Q. Kemudian penalaran kuantitatif yang contoh jenis penalaran kuantitatif lainnya tentang penalaran, kemudian tentang hitungan tentang belanja, kemudian penalaran kuantitatif itu salah satunya adalah kecukupan data. Jadi kecukupan data teman-teman ini lumayan banyak soalnya. Jadi ini tidak melihat benar salahnya teman-teman, tapi melihat apakah dengan pernyataan ini, salah satu pernyataan ini dapat cukup menjawab pertanyaan atau memerlukan dua pernyataan atau tidak bisa sama sekali. Satu dua ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi itu masuk dari kecukupan data teman-teman. Terus tes bakat skolastik yang ketiga yaitu adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini terdiri dari 12 soal yang dikerjakan dalam waktu 20 menit, teman-teman. Jadi kita akan disediakan 3 teks, di mana satu teks itu untuk menjawab 4 pertanyaan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini merupakan suatu teks yang lumayan panjang. Kemudian teks-teks ini contohnya teman-teman, teksnya masih dalam satu teks. Kemudian di bawahnya akan ada pertanyaan. Itu pertanyaannya terdiri dari 4 pertanyaan untuk satu teks. Jadi kurang lebih ada 3 teks bacaan yang harus teman-teman baca untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Kemudian seleksi bakat skolastik selanjutnya adalah tes kepribadian SJT. Jadi tes kepribadian ini teman-teman merupakan tes kepribadian yang dikembangkan dengan menggunakan bentuk penilaian terhadap situasi, di mana teman-teman akan dihadapkan pada situasi
yang mengharuskan teman-teman melakukan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan apa yang teman-teman yakini, apa yang teman-teman harapkan, atau kebiasaan teman-teman lakukan. Nah, untuk tes kepribadian ini terdiri dari 40 soal yang dikerjakan dalam waktu 45 menit. Jadi waktu pengerjaannya cukup panjang teman-teman, karena memang soalnya juga agak lebih panjang dibandingkan dengan tes bakat skolastik lainnya. Nah, contohnya ini teman-teman. Jadi, ini contoh sebagai peserta lomba dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat Anda bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka di sini teman-teman harus menjawab sesuai dengan situasi yang teman-teman yakini dan teman-teman pahami situasi yang mana yang akan teman-teman lakukan. Apakah Anda akan berpartisipasi mewakili perusahaan? Kemudian yang B misalnya, tidak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Yang ketiga, yang penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Yang D, kompetensi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Yang E, apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Jadi teman-teman jawab sesuai dengan apa yang teman-teman yakini. Jadi berdasarkan apa yang saya yakini, saya menjawab B. Tidak hanya cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara dalam lomba hari ulang tahun perusahaan. Itu teman-teman cara menjawabnya. Nah, ini saya akan berbagi tips teman-teman bagaimana cara mengerjakan seleksi bakat skolastik. Tipsnya itu pertama, lakukan latihan terus-menerus dan komitmen dalam latihan. Jadi teman-teman harus menyediakan waktu yang khusus untuk latihan seleksi bakat skolastik ini. Kemudian latihan dengan target waktu. Jadi teman-teman sudah punya bayangan bahwa seleksi bakat skolastik ini misalnya pada tes penalaran itu memerlukan waktu sekitar 20 menit. Jadi teman-teman harus bisa mengerjakan pada tes penalaran verbal itu dikerjakan dalam waktu 20 menit. Jadi teman-teman sudah membiasakan dalam pengerjaan memakai waktu. Kemudian yang ketiga, targetkan nilai di atas passing grade. Jadi teman-teman kita dalam LPDP ini, kita juga tidak tahu berapa passing grade yang ditetapkan oleh LPDP. Tapi teman-teman mungkin bisa bertanya dengan kolega-kolega sebelumnya mengikuti tes LPDP, kira-kira nilai yang seperti apa yang aman untuk lewat dari seleksi bakat skolastik ini. Kemudian yang keempat, buat kelompok belajar dan ikuti pembelajaran daring dan perbanyak diskusi bersama teman-teman. Jadi kelompok belajar ini teman-teman akan mempermudah teman-teman dalam pemahaman, mempermudah teman-teman dalam pembelajaran. Jadi dengan diskusi teman-teman akan mendapatkan ilmu yang mungkin teman-teman belum pelajari. Yang kelima ya, tetap teman-teman bagaimanapun kita harus perbanyak doa. Setelah kita berusaha ini teman-teman jangan lupa untuk terus berdoa. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dimudahkan dalam mengerjakan seleksi bakat skolastik. Dan teman-teman, prinsip saya yaitu tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah menonton YouTube saya. Dan ini merupakan berbagi atau sharing pengalaman bagaimana saya menghadapi seleksi bakat skolastik dan tips-tips yang saya alami dalam menghadapi seleksi bakat skolastik ini.